Halo semuanya, singkat aja di video kali ini aku mau bikin reaksi terhadap review-review dengan bintang tinggi di buku-buku yang aku nggak terlalu suka gitu loh. Dan kalau kalian udah pernah lihat video sebelumnya, di situ aku kan udah bilang gitu ya bakal bikin video ini, dan aku baru kesampaian bikin videonya hari ini gitu loh. Dan ini kayaknya aku bakal cepetin aja, dan untuk masing-masing buku aku juga bakalan bacain satu review aja ya, karena baterai aku udah sekarat nih. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama ini aku mau nge-review, nge-react dari buku Bayangan Clarissa yang gak terlalu aku suka sih. Oke, langsung aja kita bacain. Novel ini membuktikan science can overcome all unexplainable situation. Meskipun gak semuanya saintifik sih dalam kasus novel ini. 4,5 karena saya kurang enjoy dengan detail-detail yang dijabarkan penulis. 4,5, oh my god. Mungkin karena penulisnya pria yang lebih logis dan mengutamakan informasi. But all I can say is reading this novel is like playing puzzle. Hah? Once you got the core, it is easier to guess the rest of the plot. Dan kemudian satu persatu keping puzzle-nya pun mulai terrakai hingga membentuk sebuah plot yang sempurna. At the end, I just can say this is a real horror thriller story of Southeast Asian country. Apa yang kamu bilang? Real? Oh my god. Aku kok emosi ya. Aduh, udah emosi, baterai udah sekarat, jadi makin emosi diriku ini. Tapi ya 4,5, oh my god. Masih gak ngerti aku. Dan kalau untuk sisi saintifik ya, aku gak terlalu peduli. Yang aku pedulikan tuh metaforiknya itu loh, yang it's too much. Oke. Lanjut aja deh. Oke, buku selanjutnya yang aku mau reaksikan itu adalah Milk and Honey karyanya Rupi Kaur. Langsung aja. Memiliki sampul yang simple dan manis, tapi di dalamnya tidak manis dan simple. Waduh. Kumpulan puisi yang epik, dan ketika membacanya aku seperti membaca kisah gadis yang diceritakan tapi dalam bentuk puisi. Agak belum terlalu populer untukku, jadi aku merasa tidak mengerti awalnya. Ya aku juga sih, tapi setelah mendalami aku baru mengerti tentang kata-kata demi rangkai kata-kata demi rangkai di buku tersebut. Aku jatuh hati dengan tulisan Rupi Kaur. Tulisan singkat tapi mendalam, seperti mempunyai makna lebih dalam. Jujur aku kan pernah baca ya buku ini. Ya iyalah, jujur kalau menurutku itu kayak gak sebagus itu loh, karena aku mungkin base-nya nggak terlalu suka puisi kali ya, jadi makanya aku nggak terlalu suka dengan buku-buku puisi karena alasan itu kayaknya ya. Tapi menurutku ya udah ya gitu aja gitu loh, kayak oke, I just kayak pengen tahu aja gitu loh, karena selama ini tulisannya Rupi Kaur tuh selalu berkeliling gitu. Jadi aku tuh kepo sebenarnya sebagus apa gitu loh, dan setelah aku baca oh gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi menurutku review dia juga nggak yang terlalu gimana banget sih. Kayaknya ya udahlah. Mungkin masalah selera juga. But I love how she describe bagian awalnya tuh. Memiliki sampul yang simple dan manis, tapi di dalamnya tidak semanis dan tidak simple. Oke. Lanjut. Sekarang bukunya itu adalah Fatima's Good Fortune. Jarang banget kan aku bahas buku ini, karena bukunya juga udah lama aku baca ini dan aku pinjem di perpustakaan sekolah. Oke, langsung aja kita bacain si reviewnya. Tokohnya itu banyak dan awal-awal sih lumayan bingung. Hahaha. Mana nama-namanya itu kan lumayan beribet. Tapi lama-lama kurang lebih jadi tahu juga deh siapa yang lagi diomongin. Ya bener, aku setuju banget. But why you give the high rating tuh? Gak tahu juga. Karakter Fatima sendiri buat gue itu bukan tipe yang dari pertama baca langsung dibikin gue jatuh hati. Bener banget. Tapi lebih kepada dia itu seakan bertumbuh dalam hati gue seiring bergulirnya cerita yang bikin gue jadi jatuh sayang sama dia. Hahaha.
Why? Kenapa kamu ketawa? Fatima yang merasa sejak lahir itu nggak pernah beruntung, akhirnya sedikit demi sedikit menemukan keberuntungan dan kebahagiaan setelah meninggalkan Jerba dan menjejakkan kaki di Paris. Smiley face atau apa ini? Nggak tahu. Cerita yang menginspirasi untuk membeli undian lotre WKWKWK. Terus emoticon melet. Ada lagi di bawahnya. Nggak dings, untuk nggak pernah menyerah dan melakukan yang terbaik dalam hal apapun yang kita lakukan, serta tetap menjaga hati agar nggak menjadi tawar atau bahkan pahit walau hidup terkadang berjalan nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalimat terakhirmu bagus sekali, cuman aku nggak merasakan jatuh hati dengan si Fatima itu ya, kayak ya udah gitu. Aku nggak ngerti jalan ceritanya tuh maksudnya apa gitu loh, dan yang diceritakan tuh juga siapa gitu loh, aku juga nggak ngerti. Tapi karena aku pinjam, jadi aku nggak usah banyak komplain, dan akhirnya ya dengan berat hati sih aku tuh waktu itu membacanya, kayak dilanjut, dan buku itu nyebelinya lagi dia tuh lumayan tebel gitu sih. Menurut aku waktu itu lumayan tebel, sekitar berapa ya? 300-an halaman gitu. Menurut aku tuh tebel karena nyebelin bahasanya. Jadi kayak ini kapan selesainya gitu ya. Tapi ya udahlah. Dia merasa mungkin sukanya itu ya di itu sih, di toko Fatima itu dan hal apa yang dia suka dari Fatima. But aku personally nggak merasakan hal itu sih. Oke, buku keempat yang mau aku reaksikan, ini kalian pasti tahu sih kayaknya, yaitu adalah Cockheart. As you know guys, aku nggak terlalu suka sama Cockheart, jadi ya udah deh. Mari kita coba membaca review bagus dari buku ini. Ini adalah buku dengan tokoh utama gadis remaja yang hebat dan alur cerita yang menarik. Yang bener aja loh. Bertempat di era Victoria alternatif, berisi tentang persahabatan, kebaikan, dan harapan. Oke, aku lumayan setuju sih. Aku suka banget dan ternyata ada kelanjutannya. Lily dan Robert gemes, apalagi dengan ditemani para mekanikal heboh dan lucu. Jujur aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke, kalau kamu suka, but it's not for me. Dan aku juga gak maksa kamu gak suka gitu kan. Ya udah. Dan jujur ya, mungkin karena aku nggak terlalu paham dengan alurnya, aku nggak nyadar kalau itu bertempat di era Victoria alternatif. Atau mungkin aku yang nggak merhatiin ya. Jujur aku lupa juga sih, karena itu juga udah lama, dan pada saat itu mungkin aku kena reading Islam. Tapi kayaknya enggak deh. Tapi ya memang ceritanya lumayan nyebelin, dan sinopsisnya itu loh nggak sesuai. Itu yang bikin aku kesel. Kalau sinopsisnya nggak gitu, aku juga nggak akan kesel sama cerita ini. But okay, tapi aku setuju sih dengan persahabatan, kebaikan, dan harapan. Meskipun aku lupa harapannya itu mengharapkan apa, tapi ya udahlah. Tetap aja lagi-lagi aku benci banget sama sinopsisnya yang kayaknya clickbait banget gitu. Nah, selanjutnya ini adalah buku Komcar ya, yaitu Yang Bertahan dan Binasa Perlahan, karyanya Oki Madasari. Ini aku bacanya kayaknya 2 review karena reviewnya pendek-pendek banget nih. Oke, langsung aja. Cerpen yang ditulis sungguh menarik karena mengangkat sudut pandang yang berbeda di setiap ceritanya, namun menceritakan kejadian yang terjadi sehari-hari. Mengangkat kisah-kisah yang ditulis dari sisi lain kehidupan, empatiku sebagai pembaca jadi diasah menjadi lebih baik sehingga melihat suatu kejadian hidup bukan hanya dari satu sisi. Ya kan ini kan Komcar kan, jadi ya gak salah juga kalau melihat dari banyak sisi. Tapi nggak tahu sih, menurut dia mungkin keren. Tapi yang nggak tahu juga sih, mungkin menurut dia itu kayak bagus gitu. Tapi kalau aku pribadi karena nggak terlalu enjoy dengan ceritanya, jadi kayak nggak terlalu memperhatikan juga sih sebenarnya. I'm so sorry. Oke, ini review kedua dari buku ini. Wah, ini cerita pertama yang saya baca dari Oki Madasari. Oke, sama berarti ya. Ini aku buku pertama dari Oki Madasari yang aku baca. Melihat rangkaian kata-katanya seperti membaca kemiripan dari gaya menulis kita. Oh, kamu penulis juga. Oke. Biasa yang penuh rima. Oh, maksudnya tuh kita
cerita. Gimana sih? Aku juga bingung. Biasa yang penuh rima dengan akhiran yang sama. Yes, aku menemukan penulis yang cocok dengan diriku. Begitupun dengan substansi ceritanya yang saya suka. Tak jauh dari permasalahan sosial sehari-hari yang ia kritik. Dan terkadang atau sering ia menyisipkan tragedi di akhir. Seingatku iya kayaknya deh. Persis dalam cerita yang aku suka atau pernah aku buat. Oh iya benar, berarti dia penulis. Kenapa aku nggak connect sih, ya Allah? Maaf. Oke, I do not mind. Kayak ya udah, berarti kalian hebat gitu aja sih kalau aku. Cuman ya kalau untuk ceritanya sendiri aku memang kurang enjoy. Tapi kalau untuk gaya penceritaan aku juga suka gitu loh kalau berima, dan substansi ceritanya tadi itu juga bagus dan ada tragedi di akhirnya. Oke, menurutku cukup oke gitulah ya. Dan semangat ya buat kamu, tulisannya juga semangat, dan ya udah selamat menulis. Oke, ini adalah buku terakhir yang bakalan aku reaksiin. Ini video boring banget ya nggak sih? Gak usah ditonton deh, nggak apa-apa. Oke, ini adalah nyanyian akar rumput. Dan ini tuh adalah buku puisi yang lagi-lagi I do not really like poems. Jadi kayak I'm so sorry. Sajak ini lebih jujur ketimbang buku sejarah saya yang hanya membahas pelita dan swasembada beras, tapi melupakan kesenjangan dan kelaparan jutaan. Seperti kata Wiji Tukul, puisinya adalah kabar buruk buat penguasa yang membuat para jenderal dan presiden marah-marah. Jujur aku nggak tahu ya. Sebabnya cuma satu, karena dia berani menyuarakan akar rumput yang sebelumnya terkubur dan terinjak. Wiji Tukul dan siapapun yang setuju kepadanya akan dicap sebagai subversif atau komunis. Sebuah manipulasi bahasa khas rezim tirani. Tapi bukan, dia hanyalah seorang humanis. Wow, reviewnya aja sangat bermakna. Tapi jujur, mungkin lagi-lagi ke masalah selera ya. Karena aku tuh bukan tipikal orang yang suka baca puisi. Jarang juga baca buku puisi, dan aku juga gak punya buku-buku puisi. Jadi kayak, ya gitu deh. Dan terkadang ya, puisi itu bener-bener gak bisa dibaca sekali duduk gitu loh. Karena maknanya tuh bener-bener beda gitu loh. Jadi kita bener-bener harus baca puisi tuh pelan-pelan dan mendalami kata per kata sih kalau kataku. Jadi makanya I do not really like poems or poetry atau yang kayak gitu. Jadi makanya lagi-lagi lebih ke masalah selera aja. Oke, itu tadi reaksiku terhadap rating bintang 5 di Goodreads terhadap buku-buku yang aku nggak terlalu suka. Gimana dengan kamu? Kamu merasa ke-trigger nggak sih kalau misalnya baca review orang tuh suka banget sama buku ini, tapi kalian tuh justru nggak suka, atau kebalikannya? Kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Dan maaf banget, video ini kayaknya sampai sini dulu untuk outro-nya karena bateraiku udah sekarat banget nih. Oke, segini dulu untuk video kali ini, and I'll see you on my next one. Bye.